cinta Tuhan sampai akhir. Pastikan masalah-masalah yang kita hadapi tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Pastikan persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini tidak membuat kita berhenti cinta Tuhan. Sampai kapanpun tetap cinta Tuhan. Sampai kapanpun, sampai akhir hidup Anda tetap percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Menarik saudara, kalau kita lihat di sini mujizat terjadi di ayat 10 dan ayat yang ke-11. Mujizat sebagai tanda Allah ya tidak meninggalkan Yosua. Ada dua mujizat di ayat 10 dan ayat 11 saudara ya. Kita lihat di situ. Alkitab bilang begini saudara ya. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara orang dekat Gibeon. Mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda. Ada kalimat dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Kata mengacaukan sini saudara dari kata haumam ya. Kata haumam ini artinya Tuhan mengacaukan, Tuhan menghamburkan, Tuhan menghancurkan. Saudara lihat. Yang berperang juga Tuhan berperang dengan Yosua waktu itu. Tuhan yang mengacaukan barisan musuh pada waktu itu. Lalu di ayat 11 dikatakan sedang mereka melarikan diri di hadapan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka sehingga mereka mati. Yang kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Sudah lihat sini terjadi satu mujizat yang luar biasa. Dalam kitab suci bahasa Indonesia dikatakan batu besar, ada hujan batu saudara. Ya, dalam New American Standard Bible King James ya, kata pertama memang adalah batu-batu besar, tetapi kata-kata kedua batu-batu besar itu yaitu hujan es batu. Terjadi hujan es batu pada waktu itu saudara, batu yang turun bukan air. Karena semua musuh waktu itu. Ini mujizat luar biasa. Tuhan berperang dengan Yosua saudara-saudara. Dan mujizatnya saudara-saudara tidak sekedar terjadi hujan es batu, tapi juga bahwa yang terkena hujan es batu itu hanyalah musuh dan bukan kepada orang Israel. Ini dua kubu berperang. Berperang tapi yang kena cuma musuh itu hujan es batu. Sedangkan orang Israel tidak kena. Oh Tuhan dahsyat saudara-saudara kalau kita baca bagian ini. Allah tidak meninggalkan Yosua. Allah bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Yang penting jangan takut, percaya pada janjinya. Janjinya murni, janjinya ya dan amin. Dan itu yang Yosua lihat, perbuatan Tuhan begitu sempurna saudara-saudara. Ya, jadi jangan takut dalam kehidupan ini. Dia menyertai kita. Bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun. Saya sudah bilang ya, Dia ada. Jangan fokus pada lembah kekelaman. Fokus pada gembala yang menuntun. Fokus pada gembala yang menguatkan setiap kita. Allah berperang dengan Yosua. Saya mau tanya saudara, kita masalah apa yang berat dalam hidup ini? Dengar, Anda tidak berperang sendiri. Anda tidak jalan sendiri. Tuhan jalan dengan Anda. Tuhan tolong Anda. Tuhan kuatkan Anda. Baik Anda yang di ruangan maupun Anda yang di online. Yang ikut secara Facebook, YouTube. Dengar, Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Andalkan Tuhan saudara-saudara dalam hidup ini. Amin saudara-saudara. Kalau Yosua Tuhan bekerja dengan luar biasa. Mujizat terjadi. Saya percaya mujizat masih ada kok. Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita kalau Dia mau. Tugas kita apa? Berserah penuh kepada Tuhan. Berserah bukan kalah. Berserah artinya saudara memberikan kendali hidup saudara pada Tuhan. Dia yang pegang hidup Anda. Dia yang kendalikan Anda. Jangan takut saudara-saudara. Dia pasti tolong. Pasti Dia tolong kita. Pasti. Jangan takut saudara-saudara. Yang berikut, mujizat yang kedua. Dimulai dengan berdoa ya di situ dalam Yosua 10 ayat 12, 13 sampai ayat yang ke-14. Di situ dia berdoa dan ini ada satu mujizat yang luar biasa yang kalau kita baca ini seperti kita tidak percaya ini bisa terjadi. Bahkan ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan bahwa ini bukan mujizat, ini bohong, ini hanya cerita-cerita bohong. Kita baca dulu Yosua 10 ayat 12 sampai ayat 14. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon.
Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Ayat 14. Belum pernah ada hari seperti itu baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel siapa? Tuhan yang berperang. Saudara lihat, matahari dan bulan berhenti, saudara-saudara. Kita pernah lihat di mana begitu? Tidak ada, saudara-saudara. Dia berdoa minta Tuhan kasih berhenti, saudara-saudara. Apakah hebat doanya Yosua? Bukan. Bukan, saudara-saudara. Bukan hebatnya doa daripada Yosua. Memang Tuhan berkenan pada doa Yosua. Karena mereka harus tumpas musuh. Tuhan berkenan kepada doa Yosua. Kalau kita berdoa sesuai dengan maunya Tuhan, kan Tuhan pasti jawab ya. Kalau tidak menunggu, itu sah, saudara-saudara. Dan dilihat perkara ajaib, mujizat ajaib yang Tuhan lakukan, saudara-saudara. Bagi sebagian orang, saudara-saudara, ya, bagi sebagian orang kisah ini, saudara-saudara, ya, ini kisah yang tidak benar, ya. Ini kisah yang tipu, adalah berdoa matahari dan bulan berhenti. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan, saudara? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Amin, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi kita tidak mungkin, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Dia bisa mengerjakan apa saja, saudara-saudara. Yosua berdoa kepada Tuhan, saudara. Ya, Yosua berdoa memerintah matahari dan bulan berhenti. Memang ada yang sedikit protes. Dia berdoa betul ke son itu. Kelihatannya son dia itu di ayat 12. Ya, memang kalau kita lihat, ya, lihat baca secara cepat langsung pada dia memerintah matahari dan bulan berhenti. Tapi kalau diperhatikan baik-baik di ayat 12 kan dikatakan Yosua kepada Tuhan di ayat 12, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan, itu berdoa. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan, saudara-saudara. Lalu ayat 14 menunjukkan dengan jelas bahwa Yosua memohon hal itu kepada Tuhan. Ya. Calvin menafsirkan bahwa Yosua berbicara kepada Tuhan dan setelah Tuhan mengizinkan, maka ia lalu memerintahkan matahari dan bulan untuk berhenti. Saya tidak mau bahas di situ. Saya hanya mau kasih tahu saudara bahwa matahari dan bulan berhenti itu menunjukkan kuasa Allah tidak terbatas. Matahari dan bulan berhenti menunjukkan seluruh alam semesta tunduk kepadanya. Matahari dan bulan berhenti menunjukkan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada. Siapa yang bisa batasi Tuhan? Tidak bisa, saudara-saudara. Apalagi kita berpikiran sempit, kita tidak bisa batasi Tuhan. Dia bisa mengerjakan segala sesuatu melebihi apa yang kita pikirkan. Alam semesta dia bisa intervensi stop nah matahari dan bulan, saudara-saudara. Dia hebat, dia dahsyat. Apalagi hanya masalah yang saudara hadapi dalam hidup ini. Tekanan hidup, persoalan, ajar Tuhan soal itu. Dia Tuhan yang ajaib, dia pasti tolong kita. Hal yang luar biasa, matahari dan bulan berhenti. Itu perkara istimewa yang dialami oleh Yosua. Itu saja dia bisa buat berhenti. Apalagi hal-hal yang lain. Cinta Tuhan sampai akhir. Pastikan masalah-masalah yang kita hadapi tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Pastikan persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini tidak membuat kita berhenti cinta Tuhan. Sampai kapanpun tetap cinta Tuhan. Sampai kapanpun, sampai akhir hidup Anda tetap percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin, saudara. Seperti Tuhan menyertai Yosua dengan perkara yang ajaib, dengan perkara yang luar biasa. Maka saya percaya Tuhan pun ya akan menyertai setiap kita.